Santo Petrus Canisius, imam dan pujangga gereja. Banyak orang dan lembaga persekolahan berlindung pada Santo Petrus Canisius. Ia lahir 8 Mei tahun 1521 di Nijmegen, Nederland. Pada masa itu, Nijmegen dilayani Keuskupan Agung Kol, Jerman. Sebagai anak tertua dari wali kota Nijmegen, Jacob Canis, pemuda ini masuk Universitas Kol dan menjadi magister pada usia 19 tahun. Ia meninggalkan hasrat menjadi ahli hukum dan masuk biara Kartusian. Lalu mengikuti latihan rohani Santo Ignatius Loyola dan menjadi Jesuit pada usia 22 tahun. Ia mendalami spiritualitas dan mistik yang meneguhkan batinnya. Tahun 1546, ia ditabiskan menjadi imam dan dikenal dengan khotbahnya yang mengesankan. Canisius mendapat bimbingan spiritual terakhir atau tersirat dari Santo Ignatius Loyola. Pada hari pengucapan kaul terakhirnya atau 4 September tahun 1549, Jesuit ini mendapat pesan Tuhan Yesus agar membuka hatinya untuk memperoleh curahan air keselamatan, iman, pengharapan, kasih. Lalu ia diangkat menjadi pendamping uskup Augsburg dalam bidang Konsili Trente. Selanjutnya, ia mendapat tugas-tugas di bidang pelayanan pewartaan yang antara lain menyebabkan ia menyusun ringkasan ajaran Kristen yang selanjutnya akan dikenal sebagai katekismus yang dipakai di Eropa selama beberapa waktu. Canisius akan ditugasi untuk melayani Serikat Yesus di Jerman Selatan, Austria, dan Bohemia. Tahun 1562, Canisius mendirikan Kolose di Innsbruck, Austria, yang masih berdiri sampai sekarang. Kelak Canisius dipanggil Tuhan 21 Desember tahun 1597 di Fribourg dan oleh Paus Pius ke-11 tahun 1922 sampai 1939 diberi gelar pujangga gereja. Spiritnya ditimba dari 2 Timotius 4 ayat 1-8 dengan fokus pada mewartakan kabar gembira. Memang, ia telah mendirikan Kolose di 18 kota dan menulis 37 buku yang senantiasa menjadi rujukan bagi pewartaan iman. Hampir seluruh hidupnya dipersembahkan untuk kabar gembira evangelisasi sebagai ungkapan kesetiaannya kepada Gereja Katolik dalam mereformasikan murid-murid Kristus dari dalam. Harapannya adalah bahwa banyak orang dapat dipertobatkannya untuk kembali pada iman akan Tuhan Yesus Kristus. Refleksi kita. Mari mohon Roh untuk setia mewartakan kabar gembira dalam gereja tercinta. Bacaan Injil. Matius 7 ayat 21-27 dapat menguatkan kita menjadi murid Canisius, sebab kita dipanggil tidak untuk menjadi terkenal
dan sukses dalam banyak pekerjaan, melainkan untuk menjadi murid Tuhan dalam melakukan kehendak Allah Bapa. Di sanalah Petrus Canisius menjadi teladan kita. Dengan rendah hati, mendalami kehendak Allah Bapa, menjadi murid Kristus yang tulus, serta membuka hati bagi Spirit dan Roh Kudus. Hanya dengan demikianlah kita membangun rumah Allah di atas batu sehingga tidak mudah roboh. Apabila kita mendapat pengutusan di sekolah atau pendidikan apapun, kerendahan hati akan menciptakan ajas dan dasar yang perkasa. Refleksi kita. Sejauh manakah kita benar-benar menjadi murid Canisius yang teguh dan murid Kristus yang setia?